hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Sutrisno, yang kami hormati Bapak Rahmadani dan Ibu Fitria selaku CGP tahun 2024 Angkatan 11 Kabupaten Lahat, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena kita masih diberi kesehatan bisa berkumpul di ruang guru ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kikim Barat oleh Ibu Fitria Nurmala Dewi SPD dan Bapak Rahmadani SP CGP Angkatan 11 Kabupaten Lahat, Sabtu 24 Agustus 2024. Baiklah, untuk acara berikutnya kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Kikim Barat kepada Bapak Dr. Andes Sutrisno, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan secara khusus Bapak Ramadhani SP dan Ibu Fitria Nurmala SPD sebagai calon guru penggerak yang kami hormati. Bersyukur kita panjatkan pada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang guru ini dalam rangka pembukaan aksi nyata diseminasi budaya positif SMA Kikim Barat yang akan dipaparkan oleh para calon guru penggerak, yaitu Bapak Dani dan Bu Fitria. Kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, bahwa sesuai dengan visi misi SMA Kikim Barat, yang mana visi SMA Kikim Barat yaitu sekolah sebagai pusat pembiasaan berbudi luhur, peduli lingkungan, dan berdaya saing. Di sini poin ke-6, visi SMA kita adalah memberikan kesempatan para ibu yang seluas-luasnya dalam rangka pengembangan karir, dan salah satunya adalah tentang adanya kegiatan guru penggerak. Perlu kita pahami sama Bapak Ibu bahwa tentang guru penggerak ini pada masa lalu itu sebenarnya identik dengan guru inti. Nama guru inti pada saat itu dia adalah dididik, dibimbing, ya, dalam rangka untuk menjadi guru profesional di bidang studinya masing-masing. Nah, untuk seorang guru penggerak ini levelnya lebih luas sekup wawasannya, kegiatannya, karena di dalam seorang guru penggerak ini orientasinya nanti bisa diorientasikan dalam rangka persiapan sebagai seorang kepala sekolah. Dan karena itu semua kegiatan-kegiatan yang nanti akan dipaparkan oleh para seorang guru penggerak ini kami minta sama-sama kita perhatikan, kita sikapi dengan baik, dan insya Allah nanti apa yang jadi ilmu para seorang guru penggerak ini setelah lulus sebagai seorang guru penggerak nanti diharapkan kami bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru semuanya, ya, karena sebagai seorang guru penggerak di sini pemahaman kami adalah pertama harus tergerak dulu, ya, artinya Pak Dani sama Bu Fitria sebagai seorang penggerak harus tergerak. Nah, bagaimana di dalam program misalnya, di dalam kegiatan nyata, di dalam pembelajaran, ya, termasuk evaluasinya, ya, yang kami banyak kekurangan, setelah dapat wawasan dari pendidikan ini, dalam pelatihan ini, maka akan tergerak, termotivasi pada dirinya. Kemudian langkah berikutnya dia akan bergerak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan insya Allah pada akhirnya nanti akan bisa memotivasi Bapak Ibu semuanya untuk menggerakkan bagaimana agar kegiatan ini yang pada akhirnya memajukan anak kita sebagai lulusan SMA Negeri 1 Kikim Barat yang diharapkan memiliki daya saing. Oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak Ibu, dan adanya kegiatan diseminasi, ya, aksi nyata diseminasi budaya positif SMA Kikim Barat yang akan dipaparkan oleh Pak Dani dan Bu Fitria, pada kesempatan ini kami nyatakan dibuka. Demikian yang perlu kami sampaikan, dan singkatnya waktu nanti kepada Pak Dani dan Bu Fitria secara bergantian silakan nanti disampaikan apa-apa yang telah dimiliki oleh berdua ini sebagai calon guru penggerak tentang kegiatan-kegiatan pelatihannya untuk kegiatan dalam pembelajaran khususnya
dan kemajuan sama kita pada umumnya dalam rangka menggerakkan kita agar lebih termotivasi untuk kemajuan sang didik barat. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Barat, Bapak Dr. Sutrisno. Terima kasih sudah membuka acara diseminasi budaya positif. Maka saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Rahmadani SP, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Barat, dengan fasilitator Ibu Eri Wardayani SPDMM dan pengajar prakteknya Ibu Tati Sumira SPDMM. Baiklah Bapak Ibu, karena ini sudah siap, kita speaking dulu ya. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu sebentar. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan taman diputar, lung-lung-lung taman digulung, bulan melihat di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi empat, dua kamera ceker, tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi enam, dua menara bikin, empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi delapan, dua telinga becek, lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10, siap berdoa. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan. Jadi sudah dikenalkan, saya Pak Ramadhani, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Barat, Kabupaten Lahat, dengan fasilitator Ibu Eri Wardayani SPDMM dan pengajar praktek Ibu Tati Sumira SPDMM. Jadi kita salam bahagia ya. Jadi kita harus nanti tergerak. Jadi tergerak kita mau belajar dulu, kemudian gerak, sudah belajar kita mulai bergerak dengan diri kita sendiri, mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita sudah mampu, kita menggerakkan. Kemudian siap menggerakkan siap ya. Oke, siap. Nah, suaranya mengantuk gitu ya. Nah, sebelum kita materinya, coba kita hadirkan hati kita sebentar ya, kita tenangkan hati dan pikiran pada masa sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang ini ya. Silakan Bapak Ibu, kita hadirkan hati dan pikiran ya, masukkan dan semuanya dalam hati kita, pikiran kita untuk fokus di ruang ini. Jangan dulu pikiran di ruang lain ya, kita pikirkan di ruang ini dulu, karena kita siap belajar ya. Oke, sudah siap sebelum belajar? Siap. Nah, jadi diseminasi itu ya, itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan suatu gagasan, temuan,
hingga inovasi terkait kegiatan belajar mengajar melalui publikasi, presentasi, atau kegiatan lainnya. Jadi siapapun nanti bisa melakukan ini jika ingin ada yang disampaikan. Kemudian tujuan diseminasi itu sebenarnya adalah tadi sudah dijelaskan, menyebarkan pemahaman, penerapan, dan pengalaman dalam hal ini adalah budaya positif. Nah, topik dalam diseminasi budaya positif ini adalah pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Dan 5, posisi kontrol. Yang keenam itu restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Kita lihat di sini ada beberapa kasus ya, beberapa cerita di sini. Coba Bapak Ibu bayangkan kita sebagai A dan teman Anda sebagai B ya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah tangan Anda dan genggam dengan segala daya yang Bapak Ibu punya. Kemudian buatlah sebuah kapalan. Kemudian suruh teman Anda untuk membuka kapalan kita itu. Nah, sekarang kira gimana Bapak Ibu? Apa yang bisa Bapak Ibu pahami dari sini? Bapak? Ada yang mau mengubahkan idenya? Oke, Bu. Oke, baiklah, kami akan berusaha menjawabnya. Menurut kami, seandainya orang ingin meminta apa yang kita miliki, semampu kita pertahankan. Tetapi dengan situasi dan kondisi, kalau kita terancam, apa boleh buat itu semua. Yang lain mungkin itu Susi. Apa yang kita lakukan ketika apa yang kita punya, kita genggam, itu mau diambil orang, itu gimana kira-kira? Atau semangat kita itu mau diambil orang, kita dilunturkan orang misalkan semangat kita, misalkan pada luar semangat. Kira-kira apa yang kita lakukan? Atau apa yang terjadi di sana? Yang pertama itu Pak, kalau ada sesuatu hal yang dalam genggaman kita ingin diambil orang, yang pertama adalah mempertahankan, yang kedua mengoreksi apa yang terjadi pada diri kita. Terima kasih. Oke, semuanya baik semua ya. Jadi punya tujuan masing-masing. Jadi intinya seperti ini ya. Kita harus punya pendirian. Jadi apapun nanti yang akan kita lingkungan apapun nanti di sekitar kita, ketika kita melakukan kebaikan harus tetap kita pegang teguh. Kalau dalam semangat, kalau dalam hal yang kita punya sudah jelas ya, kita akan pertahankan apapun itu. Kecuali tadi kata mungkin kalau yang membahayakan bisa kita serahkan. Seperti misalkan ada yang mau memegang motor kita, ya kan? Daripada kita nyawa kita hilang, ya kembali lagi, mendingan kita serahkan. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma itu sebenarnya dari teori kontrol itu karena ada pertama itu teori respon tadi ya. Jadi menurut William Glaser dalam kontrol teori, untuk meluruskan berapa ada beberapa miskonsepsi ya. Jadi sebenarnya kesalahan konsep kita, pemikiran kita yang salah, bahwa ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya salah dan tidak dibenarkan dalam hal ilusi kontrol ini ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah
dapat menguatkan karakter. Ini juga sebenarnya tidak boleh. Berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, tidak semua hal positif itu sesuai yang waktu dan tempatnya ya. Kemudian keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang kita sering temukan di kehidupan kita. Jadi kita sering merasa senioritas di sini, mungkin ya maksudnya. Dan itu dilarang. Nah, tadi sudah dijelaskan, kita selama ini hanya sebatas stimulus respon, dan ternyata itu salah ya. Yang sebaiknya adalah kita menanamkan dalam diri kita dalam menerapkan teori kontrol atau pilihan. Kita lihat seperti apa ya hubungannya. Jika kita mencoba kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu berarti kita termasuk respon. Respon itu respon dari orang lain ke kita. Kemudian dalam teori kontrol itu harus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami lingkungan kita, bukan kita mau dipahami ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam teori respon. Jadi kita sudah buruk pasti salah. Padahal dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan dan bisa jadi suatu pembelajaran untuk kita nantinya bagaimana belajar dari suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Kemudian di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita jangan ini dalam kontrol bukan sekedar raga kita dikontrol orang, tapi semangat kita yang dikontrol orang gitu ya, atau ide kita dikontrol orang, itu yang tidak baik sebenarnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam teori kontrol itu ada kolaborasi yang penting ya, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian dalam studi respon kita hanya berpikir menang kalah. Ini yang mungkin kita perlu perlu kita kurangi ya. Walaupun memang menang kalah itu jadi suatu motivasi juga, atau jadi suatu kemunduran bagi semangat kita juga. Maka dalam teori kontrol kita berubah paradigma kita, yaitu model berpikir menang dan menang ya. Selanjutnya, makna disiplin. Jadi disiplin itu dalam bahasa Latin dari kata disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung dipaksa patuh gitu ya terhadap aturan. Ternyata itu tidak baik juga selama untuk anak kita nanti. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan dan yang mana. Jadi disiplin dianggap suatu yang nyaman bagi kita. Kalau kita menolak suatu hal di sekitar kita ya. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian seperti tujuan mulia. Nah ini Bapak Ibu, jadi dalam kita menumbuhkan budaya positif pada siswa itu, kita harus menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal namanya ya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Jadi universal itu misalkan disiplin itu kan bisa semua ada pada kita, itu namanya universal. Dan lintas bahasa,
kemudian juga lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kalau kita sudah ada pada suatu aturan disiplin, kita tidak memandang lagi dia suku, ras, agamanya ya. Kemudian menurut dosen, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai kebajikan yang universal nanti akan kita kemana mencelarinya kira-kira? Apa yang kita bangun sebenarnya? Motivasi intrinsnya atau kesadaran diri siswa kita itu kita bangun. Jadi kita berusaha membangun itu. Jadi mereka sadar karena dia sadar ya, sadar dengan kesalahan dia, bukan kita paksa dengan hukum seperti itu. Nah Bapak Ibu, untuk pendidikan di Indonesia, nilai-nilai yang ingin dicapai itu akan kembali pada profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi apa itu profil Pancasila? Ada yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini nilai-nilai Pancasila yang harus kita tumbuhkan, kita kuatkan di setiap proses pembelajaran kita ya, termasuk dalam memperbaiki kesalahan siswa kita. Kemudian mandiri juga harus kita tanamkan. Bagaimana anak itu bisa mandiri? Cukup dengan kita katakan A, dia sudah jalan terus gitu. Kemudian bernalar kritis. Apa bernalar kritis kira-kira? Bernalar kritis. Bisa jauh-jauh ya, misalkan kita siswa disuruh ambil apa? Pasti ada nalar masing-masing ya. Dengan tingkat nalar yang berbeda mungkin. Ada yang mungkin dia ada temannya, ada yang langsung pergi ke sini ngambil barang misalkan. Apalagi dalam hal belajar. Jadi dia pengen tahu banyak ya, dan berusaha untuk mencari hal-hal baru. Kemudian berkebinekaan global. Jadi yang budaya kita yang bernilai positif itu apa contohnya kira-kira budaya kita? Kalau di tim ini apa? Budaya yang bisa mengandung nilai positif. Coba Fitri, budaya lokal kita yang bisa membangun budaya positif. Budaya lokal ini seperti kearifan lokal yang ada di sekitar kita ya Pak ya. Contohnya misalnya dari kesenian ya, budaya lokal atau seperti ini P5 kita ini membuat ini apa namanya seperti produk-produk apa ini sebenarnya bisa sebagai bentuk ini ya Pak tadi budaya lokal ya. Nah di sini kan bisa menimbulkan kemandirian ketika siswa membuat suatu produk P5 ya. Kemudian di situ ada gotong royong, kreatif, kemudian terkendalikan global dan bernalar kritis seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Jadi setelah kita paham apa namanya sifat dari budaya kita yang positif itu nanti akan menumbuh karakter. Nah itu yang kalau bisa nanti misalkan kita sudah punya budaya yang bagus, kita globalkan, kita duniakan ya, kita internasionalkan. Seperti misalkan seperti Amerika itu apa? Ada Pasadena itu ya, itu kan banyak ada di satu pameran bunga dengan bermacam itu ya, di Amerika itu namanya kita sudah masuk global. Atau dalam lomba-lomba misalkan sudah kita sebenarnya kalau biasa kemampuan IT kita ya diakui oleh dunia masalah olimpiade ketika itu juara dunia itu sering gitu. Berarti kita sudah kemampuan global, berkembang global. Jadi dari lokal kita ke global ya. Kemudian gotong royong. Nah kita tumbuhkan pada anak kita bagaimana membangun gotong royong tanpa harus mereka terpaksa. Intinya seperti itu ya.
intrinsipnya yang kita bangun. Kemudian kreatif. Kreatif itu apa, Bapak Ibu? Yang tahu? Kreatif. Kreatif dengan inovasi beda. Mungkin gimana? Salah satu bentuk dengan kreatif itu adalah mampu menciptakan suatu kreasi baru dan menghasilkan karya-karya atau kreasi-kreasi baru dalam diri anak sebagai siswa dan juga kita guru. Ya, bagus sekali Bu. Jadi itu benar, kreatif itu kita dari hal kecil saja, misalnya yang terlalu tinggi ya. Kemudian jadi nilai universal dan nilai profil pelajaran saya itu harus kita tingkatkan ke anak-anak kita nantinya. Kemudian yang berikutnya itu teori motivasi hukuman dan penghargaan serta institusi. Bapak Ibu, ini ada 3 alasan yang menyebabkan manusia melakukan sesuatu atau motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia itu biasanya karena misalkan nggak nyaman, maka dia harus keluar ya kan, dari zona nyamannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kita motivasi kita kadang-kadang baik karena kita pengen dapat sesuatu ya, atau misalkan kita rajin dia dapat gaji ya, atau penghargaan lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dari diri sendiri kita ya. Jadi kita harus orang lain menghargai diri kita. Itu motivasi perilaku manusia. Bapak yang pertama itu adalah motivasi eksternal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan itu adalah eksternal. Kenapa eksternal? Karena pengaruh ada di luarnya. Bisa ada orang lain yang dari diri kita ya. Kemudian yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan. Nah itu jelas karena faktor eksternal. Apapun bentuknya ya kan. Nah Bapak yang ketiga ini yang harus kita bangun dari sekarang. Kita tingkatkan, kita kuatkan, kita benar-benar kita programkan benar harusnya ya. Makanya ada profil Pancasila atau kelima itu. Salah satunya untuk membangun perilaku manusia yang Pancasila. Jadi Bapak Ibu, yang motivasi internal inilah yang akan menumbuhkan atau menggapai tujuan disiplin positif kita. Jadi internalnya yang penting, walaupun mungkin secara motivasi eksternal bisa juga ya berdampak positif, tapi internal yang kita pengen tingkatkan di sini di budaya positif ini ya. Bapak Ibu, ini adalah kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita punya kemerdekaan dalam berpikir, dalam berpendapat, dalam melakukan hal-hal, terutama hal-hal yang positif ya. Jadi kita tidak terlepas dari perintah dan juga dari diri sendiri. Jadi kita mampu mengendalikan diri sendiri. Kemudian nah ini Bapak Ibu mungkin kita juga baru tahu ya. Ternyata di hukum itu tidak hanya oleh hal-hal buruk. Ternyata penghargaan juga bisa menghukum sebenarnya ya. Kita lihat seperti apa. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam anak.
yaitu jangka pendek, jangka panjangnya pengaruh dari penghargaan ya. Kemudian penghargaan menghukum, itu artinya apa? Yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa terhukum atau kecewa ya. Kecewa itu bisa jadi kecewa itu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya apa? Kadang yang dapat penghargaan juga tidak pas dengan yang harusnya ya. Misalkan tadi ya, mungkin tahu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika anak tidak mendapatkan penghargaan lagi, kemungkinan ia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi itu penghargaan juga tidak efektif jika anak tersebut biasa dapat penghargaan ternyata tidak dapat. Akhirnya dia tidak serius lagi dia menggapai apa yang dia inginkan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Kira-kira benar apa benar ini? Benar ya? Jadi di hukum itu ternyata Bapak Ibu, di hukum penghargaan itu karena bisa menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi jelas ya, kalau kita terlalu fokus pada penghargaan maka akan menurun kualitas kita sendiri. Karena kita mengejar penghargaan, kemudian kita nggak kreativitas lagi, yang penting penghargaan ya. Kemudian motivasi intrinsik jelas berkurang karena kita terlalu berharap pada penghargaan. Dalam memberikan apresiasi, ya jadi kira-kira boleh tidak penghargaan itu sebenarnya? Boleh ya, tapi ada batasannya. Yang pertama apa? Cukup kita beri pengakuan secara khusus saja pada anak, jangan terlalu berlebihan ya, atau kita langsung. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi jangan, karena tingkat anak kan beda-beda, kita puji sesuai kemampuan mereka juga, jangan terlalu bersamaan ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Yang konsisten itu yang bahaya kan. Jadi pengakuan konsisten itu kita jangan pilih kasih kalau itu disebut. Kemudian fokus pada proses. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan kita kemarin saya berkata ya, mungkin berkata kemarin saya perhatikan, maka nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali, ya. Kemudian situasinya seperti apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai, itu nilai kebajikan adalah kepedulianmu. Kemudian pada saat kamu membantu teman, situasinya itu temanmu di tugas kelompok ya, membantu temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih, ucapan terima kasih itu penting. Kemudian ada rasa tanggung jawab di situ ya kan. Kemudian pada saat kamu memungut, situasinya seperti pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ini Bapak Ibu, ini mungkin sedikit kita coba jawab sama-sama ya. Ada tindakan guru, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya belum tahu pernah lagi juga ya. Atau kelas berapa itu sudah lama? 100 kali benar. Karena terlambat ke sekolah atau karena ribut. Itu masalah Bapak Ibu? Termasuk hukuman ya, kasihkan dulu. Kemudian dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? 15
Nanti bedakan itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK. Sudah pintar loh ya. Jadi bisa hukuman itu biasanya ada sesuatu yang harus dilakukan lama ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada hal yang mirip tapi ternyata beda, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK. Itu bedanya di mana, Bapak Ibu? Itu ada bedanya. Saya agak mirip gitu ya. Apa bedanya? Coba gambar. Kan ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Kemudian kita lihat yang nomor 2 terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK. Ternyata beda konsekuensi. Itu kenapa bisa beda? Agak mirip sebenarnya. Sama-sama dihukum lagi. Yang pertama Pak, yang hukuman itu Pak ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu tidak nyambung Pak dengan hukumannya ya. Yang kedua itu konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu nyambung Pak, karena pelajaran PJOK kan di lapangan. Itu benar ya. Benar sekali. Jadi itu alasannya. Jadi harus nyambung Bapak Ibu ya. Jangan misalkan pelajaran matematika disuruh lari sampai kelahan misalkan. Kan tidak mungkin. Jadi itu Bu ya. Jadi hukuman itu biasanya ada konsekuensinya atau ada hal yang harus dilakukan. Konsekuensi itu sesuai dengan kesalahannya. Apa beda hukuman dan konsekuensi? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi ya. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan jadinya, tidak nyaman tadi ya. Kemudian anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Sedangkan kalau hukuman itu paksaan sifatnya. Ya, kalau ada paksaan itu berarti hukuman. Kemudian ada kalau konsekuensi itu stimulus atau rangsangan anggapan bentuknya ya. Ada anggapan langsung dari anak. Kemudian melarang anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Kemudian melarang anak agar mudah menyelesaikan diri, itu konsekuensi. Jadi dia tahu masalahnya, kemudian tahu menyelesaikan diri dan menyelesaikan masalahnya ya. Kemudian konsep diri yang buruk, itu hukuman. Kemudian yang ketiga, dalam hal konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian berikutnya, pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai, itu hukuman. Kemudian dalam konsekuensi kita akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Restitusi ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Jadi kita bisa gitu ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika sudah dipanggil,
sekarang dari guru BK, dia langsung tidak itu lagi, dia sudah semangat kembali ke kelasnya ya, dalam kelompoknya, tidak merasa gender lagi. Itu tugas kita. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita berkolaborasi dengan anak kita tanya yang benar ya, dengan cara yang tadi nanti tiga restitusi. Kemudian kita bantu anak untuk mencari solusi sendiri. Kita giring sendiri ya, kita giring saja kita. Berikutnya, jadi ada tiga bentuk, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jelas kalau hukuman itu merupakan suatu kegagalan atau identitas gagal ya. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi adalah suatu identitas yang dianggap baik atau sukses atau disiplin ya. Misalkan contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi untuk hukuman. Sedangkan pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan pada restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi itu kita memberikan pilihan ke anak bagaimana solusinya. Jadi kita tawarkan beberapa pilihan sehingga anak mampu menemukan sendiri solusi dari masalahnya ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang untuk hukuman. Dan untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan untuk restitusi itu fungsinya menguatkan. Jadi kita menguatkan, kan membuat tidak nyaman ya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mereka karakternya akan tumbuh di budaya itu sendiri. Kemudian hukuman itu korban akan mendapatkan keadilan. Korban untuk konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Kira-kira maksudnya apa nih? Korban mendapatkan ganti. Ganti apa nih? Restitusi. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kemudian korban bisa diabaikan kalau konsekuensi. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Mungkin setelah dianiaya, korban diberikan ganti. Mungkin ada yang dirusak atau dihilangkan oleh si yang korban tadi. Itu mungkin secara fisik ya, secara jiwanya mungkin dia akan mendapat hal ganti yang baru. Maksudnya dia tidak lagi merasa bersalah, itu sudah hal yang berganti ya, tidak harus fisik. Kemudian murid dan anak akan saat itu hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, murid dan anak tidak dibuat nyaman. Kemudian untuk restitusi, murid dan anak mendapatkan penguatan. Jadi sekali lagi penguatan yang kita harus kita lakukan ya dengan hakim. Kemudian perilaku pasif agresif itu meningkat. Jelas kalau kita hukum, kita sering kan, misalkan apalagi misalkan teman-teman yang di luar kelas atau masuk kelas-kelas yang luar biasa misalkan, itu ketika kita hukum justru melakukan pasif, tapi agresif di luar ya. Pasifnya dia kemudian tiba-tiba melakukan hal yang tidak diinginkan. Kemudian konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah akan terpecahkan. Jadi selain mendapatkan ganti, kemudian dapat penguatan, juga masalah akan terselesaikan dengan cara mereka sendiri ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut itu pada hukuman. Kemudian pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi itu penguatan, masalah terpecahkan, kemudian
anak akan menjawab dengan perilakunya yang salah ya. Kemudian untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah. Kemudian pada konsekuensi itu membantu penerapan, sedangkan pada institusi itu fokus pada pemecahan. Nah ini Bapak Ibu, ini beda antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Jadi ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita ini nanti biar belajar dari kesalahan dia sendiri, kemudian menemukan sehingga mereka kuat sendiri, ya. Bukan kita yang kuatkan. Karena cuma kita kuatkan, mereka yang kuat. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau restitusi kita lakukan, tidak akan ada yang namanya tersinggung tadi. Misalkan ada yang penghargaan, yang lain dia, kita juga cara kita salah memberikan penghargaannya juga merusak hubungan ya. Kemudian tawaran itu bukan paksaan, jadi memberikan tawaran solusi yang ingin kita kasihkan ke anak. Kita bimbing anaknya untuk tawarkan solusi-solusi, bukan suatu paksaan. Kemudian keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntun untuk melihat di dalam diri ya. Jadi kita usahakan mereka itu sadar. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Jadi kenapa anak melakukan hal-hal salah, bisa jadi kebutuhan dasar tidak terpenuhi di situ. Kemudian keenam, restitusi sendiri adalah cara yang paling baik sejauh ini ya. Terutama dalam hal-hal yang bisa kita handle dan tidak semua bisa dilakukan dengan restitusi. Misalkan kasus narkoba dan misalkan kita restitusi ya, sudah lengkap itu penyakitnya, jiwanya sudah lengkap itu. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi yang kita tawarkan ke anak, bukannya harga. Kemudian yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dilakukan antara guru dan guru kelas itu. Misalkan wali kelas boleh ya, atau guru-guru juga punya keyakinan sendiri. Itu caranya kita tawarkan ke anak. Misalkan apa yang terus dulu, misalkan semuanya maju, misalkan tentukan dulu apa yang mereka suka ingin dilakukan di kelas. Misalkan kedisiplinan, misalkan tidak datang lambat atau tidak di sekolah, itu kita samakan semuanya. Baru kita tentukan apa? Keyakinannya ya. Keyakinan itu apa? Tadi sudah apa keyakinan? Keyakinan itu berhubungan dengan apa namanya? Sifatnya ya, sifat dari misalkan kalau anak sering datang waktu, berarti dia keyakinannya apa? Disiplin ya, di sifatnya. Jadi Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kita harus kembali kepada keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita tadi sudah dijelaskan membangun motivasi intrinsik agar tumbuh keyakinan dari individu, kelas, kemudian bisa naik ke sekolah ya. Jadi bisa jadi nanti seperti ini Bu, di Bapak Ibu ya. Jadi ada peraturan kelas, kemudian kita diskusikan lagi menjadi keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas kita jalankan benar-benar, misalkan dalam satu kelas, maka akan membentuk dukungan positif di sekolah kita. Maka lama-lama akan menjadi gaya positif. Jadi sebenarnya peraturan itu kita tawarkan dari anak sebenarnya. Selama ini kan dari kita langsung muncul peraturan yang mungkin kita juga nggak terlalu paham kan. Tahu sudah ada peraturan. Saya dari bawah, dari anaknya kita gali. Seperti apa yang mereka inginkan, nah, itu seperti itu harusnya. Nah ini Bapak Ibu, ini ada warna hijau
hijau dan warna putih. Yang warna mana yang merupakan suatu keyakinan? Mana? Walaupun sama-sama ada kesepakatan, tapi ada keyakinan, ada kesepakatan biasa. Mana yang keyakinan? Sebagai bakalan yang hijau atau yang putih? Mungkin bisa dijelaskan? Mana? Yang mana yang merupakan keyakinan? Karena ada dua, yang hijau sama yang putih. Dan jelaskan kenapa menurut saya itu Pak yang putih, karena di situ keyakinan ya Pak ya, saling menyayangi, peduli, apa itu yang dia itu, kami murid yang semangat ya, semangat belajar, itu Pak menurut saya keyakinan kelas. Jadi cenderung ke karakternya ya, ke sifatnya. Jadi benar tadi kan saling menyayangi sama semangat belajar itu kan datang dari diri sendiri. Jadi kalau yang sebelah kiri datang dari diri sendiri, dari faktor intrinsik. Karena kan sebelah kiri atau yang hijau itu adalah muncul dari faktor eksternal. Misalkan datang tepat waktu itu biasanya kenapa? Karena pengen nggak dihukum ya kan? Ini kan eksternal, bukan dari diri sendiri. Kemudian menjaga kebersihan sekolah juga eksternal, karena wartawan lingkungannya terpaksa dibersihkan. Kalau tidak bisa kena marah kan, atau bisa mengganggu keindahan sekolahnya. Kemudian udara sebelum dan sesudah kegiatan, udara eksternal juga. Dan aktif dalam pembelajaran itu juga eksternal. Jadi yang internal itu yang harus kita bangun. Nah ini peraturan, hubungan peraturan dengan keyakinan kelas. Kita coba lihat peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Apa tadi? Tanggung jawab ya, nanti saya lihat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Pergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sudah 100% lagi. Jadi ada tanggung jawab. Kalau yang pertama kita tanggung jawab ya, tidak menghormati orang lain. Kemudian untuk hadir dalam sekolah ini sebelum pembelajaran dimulai merupakan orang lain. Dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan dari kelasnya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Kemudian pergantian atau menunggu giliran itu orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker untuk kesehatan, keselamatan ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Sudah paham? Kemudian Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar ada berapa? Ada 5. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima ya.
kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian bertahan hidup, kemudian kesenangan, ya, itu adalah kebutuhan dasar. Nanti ketika kita ketemu yang bermasalah, soalnya kan apa dia kurang kasih sayang, ya, atau karena pengen berkuasa, atau karena pengen bebas dari aturan, atau karena senang saja, atau karena ingin bertahan hidup. Jadi ini sebagai pertimbangan kita dalam menyelesaikan masalah mereka. Jadi Bapak Ibu, berhubungan dengan hal ini, dalam dunia pendidikan, konsep kebutuhan dasar manusia dapat digunakan untuk menyusun pembelajaran nantinya yang berpihak pada murid hingga menganalisis penyebab dari pelanggaran atau perbuatan yang tidak terpuji. Jadi penting Bapak Ibu ya mengetahui konsep dasar manusia. Nah, ini 5 posisi kontrol guru ketika menyelesaikan atau menghadapi masalah anak. Ada 5. Pertama itu penghukum. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Jadi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat pemantau. Yang kelima itu sebagai manajer, ya. Jadi Bapak itu ada kata-kata cirinya, ciri khasnya, ya. Kalau seorang guru berbuat menghardik, kemudian menunjuk, menyakiti, menyindir, itu namanya kita menghukum anak. Maksud kita salahkan anak dan dipersalahkan biasanya, ya. Kemudian guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu namanya penghukum. Kemudian akan hasilnya apa? Memberontak. Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi karena dia takut dihukum, dia berbohong. Maka akan ada berbohong lainnya, berbohong bersambung namanya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas, jadi dia tidak pengen berkualitas. Kemudian yang murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi mereka nyaman dengan marah ya, karena sudah tahu pasti kayak gitu. Tanpa kita ada solusinya. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Jadi hukuman itu bisa lebih cenderung dia akan mengulang kesalahannya. Kemudian membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan berbuat apa? Misalkan kita berceramah, ya, kan sering kita mungkin Bapak Ibu kalimat saja beda, ya. Mungkin kalimatnya beda, tapi maksudnya sudah benar kita sebenarnya. Tapi kita belum tahu dia masuk kemana. Bisa mengukur, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Biasanya kita sudah selesai melakukan sebenarnya, tapi kita belum tahu kemana, ya. Kemudian guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ini sering nyanyi ini, saya stres ini, baru sisi saya membuat rasa bersalah, ya. Kemudian maafkan saya. Kemudian merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, guru biasanya apa? Perbuatannya apa? Akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, itu namanya teman. Artinya kita membuat alasan mereka mau bicara. Jadi itu Bapak ya, ada kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari 5 ini mana kita akan pilih sebaiknya? Ya. Manajer kita bisa melakukan kolaborasi, ya Bapak ya. Nah, ini Bapak Ibu ada pernyataan yang belum mungkin kita harus tahu. Saya kecewa, sering sekali dengan kamu, ya. Itu mengatakan membuat orang merasa bersalah posisinya, ya.
Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya itu hukum. Kemudian ayolah lakukan dengan ibu atau bapak itu sebagai teman. Kemudian kalau kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer ya. Kemudian kamu selalu yang paling akhir. Jadi lihat kata-katanya Bu ya, sisi-sisinya itu beda. Ini segitiga institusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah tahapan Bapak Ibu ya, tidak bisa dilangkahi. Jadi dimulai dari menstabilkan identitas, misalkan dengan tak ada manusia yang sempurna, itu tidak termasuk ya. Kemudian validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan, kita cari alasannya apa? Itu namanya validasi kebutuhan. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan untuk nanti sadar, kemudian tahu mereka nilai-nilai mana yang harus dihilangkan dan harus dikeluarkan sesudahnya ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kata-kata ini sering sebagai kata-kata kuncinya. Untuk stabil identitas itu ada, misalkan gue berkata bahwa salah itu hal yang manusiawi, tak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga buat salah, jadi kita tidak langsung menghukum mereka ya. Saya ada beberapa kata. Kemudian untuk validasi kebutuhan itu juga ada kata-kata kuncinya. Jadi silakan nanti saya share ngomong. Misalkan kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kata-katanya sangat bagus sekali. Menanyakan keyakinan. Guru berkata, kata-katanya apa nilai yang kita percaya. Jadi kita kembalikan keyakinan kelas tadi. Jika terakhir kita kembalikan, kamu sedang melanggar mana dari keyakinan kelas ini. Maka kita cari solusinya. Ya gitu ya. Ini rangkuman dari Bu. Jadi di sini positif itu dimulai dari teori kontrol, kemudian ada apa tadi? 5 posisi dulu ya, kemudian ada segitiga institusi itu yang harus, jadi saling dihubungkan Bu. Maksud 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 konsep itu harus kita jalankan sama-sama. Refleksi. Terakhir kita refleksi. Setelah kita belajar hari ini, sebelum kita tutup, mungkin kita merefleksi ya. Silakan Bapak Ibu yang bisa secara umum ya, dari awal, dari perasaannya, dari ilmunya, dari apanya itu, silakan. Refleksi pembelajaran hari ini dari awal sampai Cean pas ya kata-kata hari. Untuk kata-kata hari ini bermakna, berilmu, dan bermanfaat bagi kita guru semua. Untuk refleksi, mungkin kami mengetahui bahwa hukuman itu sangat tidak layak karena merubah karakter siswa itu untuk trauma. Kemungkinan untuk kedepannya kami sebagai guru mungkin mencoba sebagai manajer karena membangun karakteristik P5 itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Devi sudah cukup mewakili semua teman-teman ya. Jadi itu Ibu, kita harus membangun budaya positif dari diri yang sendiri ya, jadi faktor institusinya. Kita paham betul sebelum kita melakukan keputusan ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya hari ini. Ya, semoga bermanfaat.
Dan saya terima kasih atas semangatnya untuk berada di sini. Baik, terima kasih ya Pak. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya akhiri, bukan bermaksud menggurui, namun mendiseminasi atau membiaskan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.